Saudara, reksadana Exchange Traded Fund atau reksadana ETF masih berpotensi jadi pilihan investasi menarik tahun ini. Bagaimana strategi untuk memaksimalkan cuan lewat investasi ini? Pagi ini, Saudara, Kompas Bisnis akan berbincang dengan Yekti Dewanti, Head of Investment and Research BNI Asset Management. Selamat pagi, Mbak Dewanti. Selamat pagi. Baik, Mbak Dewanti, perbedaan secara umum reksadana dengan ETF ini apa sih yang perlu kita ketahui? Iya, kalau ETF dan reksadana sebenarnya sama-sama kontra investasi kolektif. Hanya saja bedanya kalau untuk reksadana tidak bisa diperdagangkan secara harian selama jam bursa trading, namun untuk ETF dapat diperdagangkan selama jam perdagangan trading berlangsung. Mohon maaf, ini suaranya kedengaran nggak? Jelas, sangat jelas, Mbak Dewanti. Silakan lanjutkan kembali. Iya, jadi perbedaannya itu. Fungsinya adalah reksadana tidak bisa diperdagangkan sesuai jam perdagangan bursa, tapi kalau ETF bisa langsung dibeli dan dijual dalam perdagangan bursa. Kemudian kalau reksadana itu penjualannya bisa melalui MI dan agen penjual reksadana. Kalau ETF itu dilakukan melalui dealer partisipan dan juga melalui broker untuk pasar sekunder. Jadi istilahnya ETF itu kayak kita beli saham di bursa atau Bursa Efek Indonesia, bisa dilihat juga harga yang sedang berlangsung di dalam ETF gitu. Oh, jadi Kemudian silakan lanjutkan. Iya, yang ketiga ada perbedaannya lagi, di mana kalau untuk reksadana nilai aktiva bersih atau NAB-nya itu di launching atau dirilis setelah akhir masa perdagangan. Jadi setelah akhir masa perdagangan orang baru tahu nanti untuk harga NAB berikutnya. Namun kalau untuk ETF bisa dilihat langsung pada hari itu juga. Jadi sifatnya lebih real time. Oke, jadi ini garis besarnya seperti penggabungan kapitalisasinya reksadana, tapi transaksinya seperti saham, seperti itu Mbak Dewanti ya? Iya, betul. Jadi ETF ini adalah karakternya punya gabungan antara reksadana dengan saham. Namun secara portfolio antara reksadana maupun ETF, sama-sama di sini investor bisa semacam mendapatkan satu produk investasi yang sudah terdiversifikasi. Oh. Dalam artian beli satu produk itu isinya bisa terdiri atas banyak saham. Kalau beli saham langsung kan investor harus menentukan beli saham A, B, C, D. Kalau di ETF maupun reksadana sudah ada konsep diversifikasinya. Jadi satu paket hemat itu bisa dapat beberapa nama. Misalnya 30 nama untuk IBEX 30 atau untuk MSCI Indonesia ada 22 nama. Nah, kalau untuk investor pemula Mbak Dewanti yang cocok, apa sih sebetulnya? Apakah ETF ini termasuk yang cocok? Karena kan biasanya kita bingung nih memilih saham-saham yang harus dibeli kalau di Bursa Efek. Iya, kalau untuk investor pemula, untuk di ETF, kalau ETF-nya adalah di pasar primer, itu ada minimal unit pembeliannya, yakni satu kreasi, di mana nilainya adalah sekitar minimalnya adalah 100 juta. Namun kalau untuk di pasar sekunder, investor bisa membeli unit penyertaannya satu lot. Jadi bisa nilainya sekitar 100.000 juga sudah bisa gitu. Nah, jadi memang secara nilai uang memang lebih size-nya lebih terjangkau bila membelinya di pasar sekunder dibandingkan dengan pasar primer. Namun jangan salah, dengan uang 100 juta, kalaupun nanti belinya di pasar primer, uang 100 juta itu kalau beli saham langsung, itu hanya bisa mungkin beli beberapa saham ya. Kalau di ETF itu uang 100 juta itu bisa dapat langsung 30 nama. Atau 20 nama sesuai dengan indeks yang menjadi acuan dari ETF. Jadi harusnya lebih terjangkau, lebih tersebar, dan juga secara likuiditasnya juga lebih bagus. Karena saham-saham yang ada di dalam ETF itu sifatnya adalah saham-saham yang sudah melalui proses pemilihan dari sisi likuiditas perdagangan harian sahamnya. Oh, baik. Di ETF juga kita ada istilah ETF aktif, ETF pasif. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Kemudian kalau dari karakter masing-masing, yang aktif cocok untuk investor seperti apa, yang pasif cocok untuk investor seperti apa, Mbak Dewanti? Iya, kalau perbedaannya antara ETF aktif dan pasif,
kalau ETF pasif itu adalah dari sisi pemilihan saham yang menjadi portfolio investasi maupun bobot dari tiap saham di dalam ETF pasif itu persis sama atau mengacu pada indeks yang menjadi acuannya. Misalnya kalau indeks IDX 30 isinya 30 saham, ada BCA berapa persen, maka di ETF juga akan sama gitu. Nah, sedangkan kalau ETF aktif itu artinya di mana pemilihan saham maupun penentuan bobot tiap saham di dalam ETF aktif itu penentuannya tergantung pada perusahaan investasi atau manajer investasinya gitu. Itu perbedaannya. Nah, secara track record itu sebenarnya lebih bisa dilihat yang ETF pasif karena kalau ETF pasif menggunakan indeks acuan yang sudah di launching cukup lama seperti LQ45, IDX 30 itu track record historis dalam beberapa tahun sebelumnya itu bisa di track bagaimana kinerjanya beberapa tahun sebelumnya. Walaupun memang kinerja di masa mendatang itu tidak bisa menjadi penentu dari return investasi selanjutnya. Tapi paling nggak secara track record bisa dilihat. Kemudian secara nama-nama sahamnya juga bisa terlihat daftar saham yang menjadi isi dari portfolio ETF gitu. Oke. Nah, Baik. Mbak Dewanti, tadi kan transaksinya ini seperti transaksi saham. Kita ingin tahu bagaimana plus minusnya ETF dan juga saham ini. Kemudian risikonya seperti apa sih? Apakah risikonya sama dengan transaksi saham, artinya volatilitasnya cukup tinggi atau bagaimana, Mbak Dewanti? Iya, secara risiko sama mirip dengan transaksi saham. Hanya saja perbedaannya kalau di ETF ini secara volatilitas sama likuiditas itu risikonya lebih rendah dibandingkan kita bertransaksi saham secara langsung. Kenapa? Karena di dalam reksadana ETF ini dari sisi saham-saham yang menjadi portfolionya itu sudah dilakukan pemilihan yang cukup ketat sesuai dengan indeks konstituennya apa, sehingga dari sisi likuiditas itu juga jauh lebih liquid dibandingkan kita melakukan transaksi saham yang investor pemula itu belum tentu paham mana yang saham-saham fundamentalnya baik atau mana saham-saham yang lebih liquid. Karena kalau investor pemula kan cenderungnya mendengar sentimen-sentimen di pasar, info-info jalanan atau info-info di pasar yang belum tentu secara kebenarannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Sedangkan kalau menggunakan saham-saham yang berada di dalam portfolio ETF ini, istilahnya pemilihannya sudah dilakukan secara profesional gitu. Jadi secara risiko pasti jauh lebih rendah di ETF dibandingkan transaksi saham langsung. Emitennya lebih terseleksi karena ada yang mengatur juga, semoga bisa menjadi dasar bagi para investor pemula nih. Jadi udah mulai bisa menentukan pilihannya. Terima kasih Mbak Yekti Dewanti dari BNI Asset Management telah memberikan pandangannya di program Kompas Bisnis hari ini tentang reksadana ETF. Terima kasih Mbak Dewanti.